Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Pada video pelajaran kali ini kita akan bahas tentang bahasa pemrograman C++ lagi. Tapi kali ini program yang akan kita bahas yaitu program deret Fibonacci menggunakan fungsi rekursif. Mungkin biar gak terlalu lama ya, kita langsung mulai saja. Saya akan pertama bahas deskripsi program nih. Jadi gimana sih logika pemrograman program yang akan kita buat ini? Jadi pertama, saya buat di sini program akan meminta input batas deret Fibonacci. Ya, jadi tentu saja ya, jadi biar bisa bebas deretnya itu berapa, kita masukin fungsi std nanti kita masukin fungsi std biar bisa dia input masukkan batas deret Fibonacci-nya. Kemudian di sini perulangan menambahkan n-1 dan n-2. Jadi begini ya, kalau seandainya deret Fibonacci itu kan n1 tambah n2 sama dengan n3, n2 tambah n3 sama dengan n4 gitu kan. Seperti deret 1 1 2 3 5 gitu kan. 1 dapat dari 1 1 1 2 2 n1 tambah n2 2 jadi deret ketiga jadi 2 seperti itu kan. Jadi kalau seandainya kita input deretnya itu dari yang paling besar, jadi dia kan kurang 1 terus kurang 2 terus ditambah begitu kan. Jadi anggap saja seandainya kita masukin deretnya 10, nanti 10 ini 10 deret ke 9 ditambah deret ke 8. Nanti deret ke 9 itu hasil dari deret ke 8 ditambah deret ke 7, deret ke 8 itu deret ke 7 ditambah deret ke 6. Jadi ulang terus seperti itu, jadi dia mundur. Jadi seperti itu untuk program rekursif. Program akan melakukan perulangan sebanyak n kali. Nah, itulah seandainya kita masukin n10, nanti dia ngulang terus sampai 10. Mut ke belakang sampai 10. Jika hasil n-1 dan n-2 kurang dari sama dengan 2, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Jadi begini. Fibonacci itu diawali dengan angka 1. 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi kalau dia seandainya udah kurang dari sama dengan 2, ya udah nggak usah dihitung, langsung kasih aja nilai 1 ke program. Jadi begitu. Kemudian program akan mencetak hasil. Oke, of course. Jadi kita nanti cetak hasilnya ke layar. Program selesai. Gimana sih programnya? Mau coba bikin langsung nggak sih? Nah, ini kita pakai compiler online. Langsung saja ya. Pertama kita menggunakan headernya. Include IOStream. Oke. Nah, jadi karena kita bakal ngeluarin output dan kita bakal masukin input, jadi kita masukin di sini pakai using std fungsinya ya. Kemudian karena ini fungsi rekursif, jadi kita pakai fungsi operasi dulu, baru kita masuk ke fungsi intinya, fungsi utama maksud saya. Jadi kita masukin seandainya tipe datanya ini integer, anggaplah pangkat, enggak Fibo, karena kita pakai deret Fibonacci ya. Integer x, oke. Awal. Jadi karena kita menggunakan fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri, kita nggak bakal gunain fungsi kode perulangan, pencatat perulangan yang saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi kita di sini cuma manggil diri dia sendiri. Kalau video-video saya sebelumnya itu pakai iteratif semua, kali ini kita akan coba pakai rekursif. Jadi kita masukin kondisi kalau x sama kurang dari sama dengan 2 ya tadi, return tab dulu biar rapi, return 1.
enggak, berarti dia return X. Kalau hasil kurang dari satu kurang, oke. Kita di sini fungsinya tadi X 1 ya, ditambah Ibo X min kurang lebih begini. Oh iya, ini kurang di koma, tidak error. Oke, gini ya, berarti kita langsung masuk fungsi utama dong. Ini cari aku mana guys, deklarasikan tipe variabel n, seandainya masuk n, si in, kita mau input n kan tadi batas Fibonacci-nya. Oh, biar cantik kita kasih kayak gini. Sorry. Masukkan batas deret. Ini kok batas deret. Input n. Kemudian kita langsung cetak dari yang hasil sini ya. Gimana cara masukin fungsinya? Out Vivo, nama fungsinya ini, X-nya ini kita isi sama N. Kalau lebih kayak gini. Coba kita run. Ini ya. Sesederhana ini sebenarnya. Masukkan batas daerah 7, 13. Jadi Fibonacci ke-7 itu 13. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ya, 13 betul. Mau kita hitung benar? Kalau mau dihitung benar bisa. Gimana caranya? Ini. I sama dengan kalau kita mau ininya 1 berarti ya. I kurang dari sama dengan N I plus. Operasi apa yang akan dia lakukan yaitu sit out Vivo ke I. Oh ya, kita harus nambahin tipe data dulu di depan sini. Nah begitu. Oh ya, ini ya kita kasih spasi. Sorry ya. Nanti di sini kita hapus dulu biar dia cantik. Oke. Ulang. 7. Nah, jadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 begitu cara kalau mau nampilin seluruh deretnya. Tapi kalau mau program yang pertama tadi juga gak apa-apa. Jadi kalau kita dari Fibonacci ke 8 itu berarti hasil pertambahan dari 13 sama 8. Dari Fibonacci ke 5 seandainya 1, 1, 2, 3, 5 berarti 5 gitu. Untuk programnya segini dulu ya. Kita mau masuk ke flowchart. Kita bikin flowchartnya juga. Di sini aku pakai web namanya Draw.io. Jadi ini enak banget kalau mau dipakai bikin flowchart atau diagram alert untuk pemrograman ataupun kebutuhan lain ya. Jadi endorse saya. Jadi kita langsung saja mulai dulu. Ini kita mulai. Ini sangat memudahkan ya.
video-video saya sebelumnya saya pernah bahas tentang bentuk-bentuk flowchart yang bisa kita gunakan. Kalau oval kayak gini, dia tuh biasa dipakai buat mulai sama akhir. Jadi dia buat start sama end. Kalau buat proses, dia itu kotak. Kalau seandainya input output dia jejar genjang. Kalau yang kayak gini tuh apa namanya? Belah ketupat. Belah ketupat itu buat pernyataan kondisi. Dan banyak lainnya, ada yang buat display segala macam. Buat perulangan juga ada kok. Tapi karena di sini kita menggunakan perulangan yang rekursif, jadi kita cukup menggunakan if ya. Karena di sini ada dua fungsi, ingat di sini kita pakai ini fungsi yang pertama, fungsi Vibo sama fungsi utama ini. Ya. Sorry. Nah, jadi kita bikin dua flowchart. Pertama, anggaplah kita bikin yang buat inmain ya. Start. Kalau sudah start, kita tadi input kan. Nah, jadi kita input di sini. Sangat mudah kalau pakai ini, sangat memudahkan. Saya sangat recommended kalau kalian mau pakai ini. Kenapa nggak bisa lurus tapi? Nggak jadi recommended dah. Bisa. Oke, naikin. Setelah kita input, ini yang kedua tadi ya. Kalau kita mau pakai yang pertama, berarti kita langsung cout dong, ya kan? Kita langsung cout, naik dulu, kemudian end. Sangat mudah. Saya bukan bermaksud meremehkan ya. Saya menganggap ini mudah karena ada bantuan web ini ya guys. Nah, tadi di sini kita input end, Vibo, end, end. Ini kalau buat yang pertama. Nanti kita bikin juga yang codingan yang kedua tadi kita bikin. Ini kemudian inmain ya ini ya.
saya nggak bisa jelasin, tapi saya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikannya ya guys. Nah, jadi kalau udah dari sini, kalau dia benar, cetak. Kita langsung tulis saja biar nggak bingung. Put N, or I sama dengan 1, 2, N. Cetak Vivo ke I. Oke, kemudian kotak lagi. I plus plus. Kemudian dia naik. Sini aja, nggak usah jauh-jauh lah. Di sini keluar. Sebenarnya ini bisa langsung di N ya, tapi gak enak untuk N nya di sini. Nah, jadi begini. Nanti dia mulai input N nya dimasukin for I sama dengan 1 to N. Jadi I nya awalnya 1 kan, Vivo ke I, dicek tadi fungsinya di sini. Apakah I kurang dari sama dengan 2? Iya, jadi dia nilainya 1. Jadi cetak Vivo ke I, Vivo ke 1 yaitu 1. I plus plus jadinya 2. Apakah 2 kurang dari N yang diinputkan? Iya. Apakah cek lagi di situ apakah X kurang dari sama dengan 2? Karena 2, iya. Jadi cetak Vivo ke 2 karena langsung itu tadi ya, apa namanya? Return 1. Jadi 1 udah kecetak di layar ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah teman-teman untuk flowchart program ini. Atau kita mau bahas lebih lanjut tentang running programnya ya, karena ini sangat oke, saya jelasin aja di bawah sini ya. Jadi seandainya kita input 7, N nya sama dengan 7. Kita jelas-jelas saja. Ini N nya sama dengan 7. Kemudian jangan pakai codingan yang ini ya, kita pakai codingan yang tadi aja. Kan. Terus kita masuk ke Vivo 7. Dari Vivo 7 ini masuk ke sini. Apakah X kurang dari sama dengan 2 karena X nya tadi 7, karena N tadi menggantikan X ya, karena di sini kita isi N. Jadi nilai N itu jadi kembalian dari nilai X. Jadi apakah X kurang dari sama dengan 2? Tidak. Jadi dia melakukan operasi ini. Jadi kita tulis aja di sini. Tidak. Jadi dia melakukan operasi ini. Nah, jadi kita lakukan yang ini aja. Yang ini nanti kan dia dapat sendiri nilainya dari penurunan yang ini. Masuk ke Vivo ke 7 ke 6 sekarang. Nah, Vivo ke 6 ya. Pada huruf I sini. Oke, kita masuk ke Vivo ke 6. Cek lagi apakah ini diterusin aja. Ini ya. Karena 6 nggak sama dengan kurang dari 2, jadi tidak. Jadi kita ini lagi. Ini kita return
Oh ya, Vivo 1 juga dihitung di sini ya. Hmm. Tapi dia nggak bakal masuk penjumlahan. Satu ya kan. Nah, ya, jadi nilainya satu, ini satu. Tidak, jadi nilai Vivo 2 tadi kan satu. Nilai Vivo satunya satu. Jadi Vivo 3-nya adalah 2. Kemudian ini Vivo 3-nya kan 2, Vivo satunya Vivo 2-nya satu. Jadi di sini 3 kan begitu. Kan 3. Dan di sini Vivo 4-nya sama dengan 3, Vivo 3-nya kita lihat di sini sama 2. Jadi di sini 5. Kemudian di sini Vivo 6, Vivo 5-nya tadi 5, Vivo 4-nya tadi 3. Jadi di sini isinya 8. Di sini Vivo di sini 6 berarti ya. 6. Di sini tadi Vivo-nya berarti 5. Vivo 6-nya 8, Vivo 5-nya nilainya